Kelihatan Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutrisno CAPM Kabupaten Bondowoso, yang saya hormati rekan saya pendamping lokal desa. Mungkin itu prolog dari saya. Nanti untuk perkembangan update terbaru terkait dengan surat edaran kemarin mungkin bisa disampaikan oleh Bapak Sudut KPM Kecamatan Pinakal. Pertemuan ini adalah kegiatan mandiri, iuran sendiri, kemudian dibelikan makan, dimakan sendiri. Begitu kan ya? Nah, Kenapa? Karena teman-teman ini saking kepinginnya membantu pemerintah dalam hal ini untuk pengentasan stunting. Penurunan stunting seperti ini, ibu-ibu, teman-teman sekalian. Kalau di agama kita kan jelas. Di agama kita itu begini, wal yakshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Tidaklah kamu takut kalau kamu di belakangmu meninggalkan keturunan atau anak-anak yang lemah. Maka posisi kita di samping sebagai kader pembangunan manusia, juga sebagai pejuang ya, untuk teman-teman KPM sekalian yang berbahagia. Kemarin kita dapat surat nomor 15. Coba dilihat ya. Surat edaran nomor 15 tahun 2021 tentang perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di desa tahun 2022. Nah, KPM ini adalah KPM yang pertama tahu tentang ini. Ya, yang pertama tahu Mas. Pertama tahu. Apa sih isinya? Coba teman-teman bikin ya. Kenapa sampai turun SE ini? Di Perpres 72 tahun 2021 bahwa di tahun 2024 target pemerintah menurunkan angka stunting ini 14%. Sekarang tahun 2021 Desember. Kemudian tahun 2024 berarti kita tinggal sisa 2 tahun. Ya, artinya apa? Artinya bahwa kita harus melakukan percepatan. Kita tidak bisa diam-diam memangku tangan kemudian menunggu tiba-tiba stuntingnya nggak bisa. Kita harus benar-benar aktif, terutama kita, saya, kemudian PD, PLT, teman-teman KPM harus benar-benar aktif bagaimana memantau pelayanan bagi 1000 HPK. Di surat edaran begini. Jadi saya bacakan ya. Strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga berisiko stunting. Jadi pendekatannya fokus pada keluarga berisiko stunting. Fokus ya ini ya. Tidak melebar kemana-mana, ya tidak fokus. Sehingga hasilnya juga tidak maksimal. Ya. Pendekatan kepada keluarga berisiko stunting dengan rencana aksi 1, ada 5 aksi. Penyediaan data keluarga berisiko stunting. Jadi nanti teman-teman, kebetulan ibu-ibu KPM ini masuk di pendamping keluarga ya. Alhamdulillah. Hebat Pinakal. Hebat Pinakal. Jadi panjenengan nanti harus menyediakan data keluarga berisiko stunting. Apa artinya? Artinya kita sebagai pendamping keluarga, sebagai KPM harus mendata keluarga yang mempunyai resiko stunting. Ingat resiko stunting kemarin. Ya, kalau misalkan bisa pengukuran, misalkan baru kita tahu si A rumahnya di sini, orang tuanya namanya ini, anaknya namanya ini, umurnya sekian, kemudian indikasinya ini. Ya. Yang kedua, pendampingan keluarga berisiko stunting. Jadi setelah didata, maka didampingi. Tidak hanya didata, kemudian dibiarkan, tapi harus didampingi. Ya, didampingi. Nah, misalkan waktunya vaksin, waktunya ke posyandu, kemudian bagaimana airnya di rumah, bagaimana makan dan sebagainya, ini kita dampingi. Yang ketiga, pendampingan semua calon pengantin, pasangan usia subur. Jadi nanti tugasnya panjenengan adalah juga mendampingi semua calon pengantin. Terus gimana? Didampingi gimana?
Gimana mendampinginya? Komandan kok didampingi gimana? Gimana? Jadi komandan begini. 3 bulan sebelum menikah. Menikah didampingi, betul. Misalkan begini. Ada aplikasi. Meter. Sudah dulu hamilnya. Gitu kan ya? Nah, kenapa kok begitu? Kenapa begitu? Karena anak calon pengantin yang kek maka berisiko melahirkan anak yang stunting. Itu kewajiban kita. Ada aplikasinya ya? Luar biasa, benar-benar. Wes yang 4, surveillance keluarga berisiko stunting. Surveillance, apa surveillance itu? Apa kira-kira? Surveillance itu kita mengamati, mengontrol. Ya bagaimana kira-kira kehidupan orang stunting itu, apa sih penyebabnya? Kita catat apa yang menyebabkan di situ, kemudian setelah itu kita laporkan. Jadi hasil pemantauan kita, satu bisa sebagai data untuk penyusunan program kegiatan bagi desa, bagi kesehatan bisa referensi untuk untuk penindakan. Ya misalkan anak ini perlu. Ada beberapa tentang isi surat edaran. Di antaranya 1. Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab untuk memastikan pemerintah daerah, kabupaten atau kota bersama desa mengembangkan program kegiatan terkait upaya percepatan penurunan stunting untuk mendukung percepatan target dimaksud. Nah, target kita tadi apa? Di tahun 2024 penurunan stunting mencapai 14%. Yang kedua, pemerintah daerah kabupaten bertanggung jawab untuk memastikan komitmen desa dalam upaya percepatan penurunan stunting. Jadi pemerintah daerah pun harus berkomitmen, bertanggung jawab, ya, bagaimana supaya percepatan penurunan stunting ini benar-benar bisa dilakukan sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Ingat kemarin pada di rumahnya siapa? Jenengan ya. Di rumahnya dengan sebulan yang lalu kita katakan bahwa di pasal 22 desa membentuk tim percepatan penurunan stunting. Sudah 1 bulan lalu ya itu ya kita sosialisasi kepada penjenengan. Masalahnya di desa apa sudah dibentuk apa enggak kita tidak tahu. Yang penting itu sudah tersosialisasikan kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah kabupaten atau kota memfasilitasi terjadinya integrasi vertikal antara perencanaan program kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting di kabupaten kota dengan perencanaan di desa dengan memperkuat peran kecamatan sehingga terjadi keterpaduan program, anggaran, sasaran, dan peran para pelaku. Jadi adanya sinergi antara kabupaten dan kecamatan, adanya integrasi vertikal dari kecamatan dan dari kabupaten ke kecamatan, ya, dari kecamatan ke desa dan sebagainya. Yang keempat, pemerintah desa melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran. Ya, pemerintah desa melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran. Saya tanya, ingat apa enggak ya? Konvergensi mana Pak artinya? Ya, konvergensi. Masih ingat enggak? Konvergensi itu coro bahasa Jawanya dikeroyok. Ya. Ekrobut bahasa Madura ekrobut. Jadi beberapa kegiatan pun dijadikan satu. Dari apa namanya, dari pengairan, dari untuk airnya, untuk makanannya, untuk pelatihannya dan sebagainya itu satu. Ya, dikeroyok, ya, serta pelaksana kegiatan untuk meningkatkan jenis cakupan kualitas intervensi gizi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengordinasikan dan melaksanakan percepatan penurunan stunting di tingkat desa. Ingat tadi salah satu tugas tim penurunan stunting adalah mengkoordinasikan. Coba kalau tidak ada timnya, siapa yang mengkoordinasikan? Ya, tim kemarin siapa saja anggotanya? Bidan desa, kader KB, dan kader pembangunan manusia. KPM masuk itu. KPM masuk di situ ya.
Yang kedua, mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dan memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung percepatan stunting. Ini wajib, ya. Mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dan memprioritaskan penggunaan desa dalam mendukung percepatan stunting, ya. Baik di Perpres nomor 72 maupun di Permendes 7 bahwa stunting termasuk program prioritas nasional berskala desa dan menjadi salah satu prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Pak, seandainya desa nggak menganggarkan gimana? Gimana? Apa hukumannya bagi desa yang tidak menganggarkan? Yang pertama, ingat, ini adalah prioritas. Desa boleh menganggarkan yang tidak prioritas setelah prioritas dianggarkan, ya. Ketika tidak menganggarkan bisa saja desa itu tidak patuh pada regulasi yang ada, dan ini menjadi potensi temuan BPK. Kegiatan dalam rangka percepatan stunting masyarakat kelompok prioritas, ya, ingat ya, prioritas di Perpres kemarin. Yang pertama apa? Remaja putri. Yang kedua, calon pengantin. 3, pasangan usia subur. 4, ibu hamil. 5, ibu menyusui. 6, bayi berusia 0 sampai 23 bulan dan anak berusia 24 sampai 59 bulan. Sasarannya kita seperti itu, termasuk ibu-ibu, teman-teman yang menjadi pendamping keluarga. Jadi sekarang ada visi sasaran. Yang pertama, remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia 0 sampai 23 bulan dan anak berusia 24 sampai 59 bulan. 4. Memastikan terselenggaranya paket layanan dasar di desa dalam upaya percepatan stunting dan memastikan kelompok prioritas mengakses paket layanan dasar dimaksud mencakup, ingat ya, layanan dasar. Yang pertama, kesehatan ibu dan anak, ya. Sudah pasti ya, ibu wajib berapa kali ke posyandu? Minimal 4, 2 kalinya ke puskesmas atau ke dokter, ya. Yang kedua, konseling gizi. Dipastikan ya. Jadi di posyandu ada meja bagian konseling gizi. Ketika ada indikasi misalkan kok berat badan anak ini menurun, kok pertumbuhannya kok tetap saja malah justru semakin memperhatikan, maka ini disediakan konseling gizi. Yang ketiga, air bersih dan sanitasi. Ya, dipastikan nanti teman-teman sekalian KPN, bagi mereka yang keluarganya berisiko stunting, dipastikan bahwa air bersih dan sanitasi tersedia di rumahnya. Kalau tidak, dicatat dan usulkan. Wajib, karena saya katakan di awal tadi bahwa kemarin itu anggaran atau kegiatan air bersih ini tidak hanya khusus menyasar keluarga risiko stunting, melebar. Tetapi hari ini maka harus difokuskan, benar kalau memang itu meskipun satu di pojok sana, ya di pojok sana satu keluarga stunting tidak ada air bersihnya, diusulkan ke desa agar supaya ada akses air bersih dan sanitasi. Ya, ini maksudnya seperti itu. Yang keempat, perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan. Jadi ada perlindungan sosial. Maksud dia apa namanya perlindungan sosial? Misalkan KIS, ya. Kemudian nanti setelah lahir segera diurus akte kelahirannya. Sebelum lahir BPJS, kemudian setelah lahir harus diuruskan akte kelahiran. Yang kelima, pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini atau PAUD dan bina keluarga balita. Ya. Jadi anak usia 2 sampai 59 bulan atau 5 balita harus masuk di PAUD. 6. Upaya pencegahan perkawinan anak. Panjenengan juga harus ikut partisipasi. Terutama begini teman-teman, terutama ya ini kegiatan kita untuk mencegah perkawinan anak, perkawinan anak belum waktunya kawin dikawinkan ya.
Maka ini kegiatannya tidak bisa kita sendiri-sendiri, harus konvergensi, Iya. harus dikeroyok, terutama ustadz-ustadz yang di kampung-kampung, ya toh, ustadz-ustadz yang ada di kecamatan misalkan dari KUA, kemudian khutbah-khutbah Jumatan atau apa, sambutan-sambutan apa, kegiatan keagamaan itu juga menyampaikan. Kenapa sih kok usia anak ini dibatasi perkawinannya tidak misalkan harus usia 21 misalkan. Kenapa? Kalau Karena 15 resiko, bulan. Pak. Kalau di bawah 21 tahun itu nanti kalau pas hamil anaknya resiko. Nah, karena ada resiko. Terus anu kan apa ya? Ibunya Pinggulnya belum siap belum untuk siap menerima janin. janin ya. Ya, akan banyak resiko ketika anak belum waktunya nikah dinikahkan. Ya kalau nggak segera hamil, nggak segera hamil. Punya anak ngomong anak ini kan gitu ya. Ketika anaknya nangis sekolahan. Nah, ketika sudah punya anak punya anak, kemudian anaknya nangis, dia nangis juga, yang merepoti mbaknya. Mbaknya nggak ngerti pengasuhan anak. Akhirnya mengasuhnya anak sakarepe, maka jadilah anak stunting. Gitu ya. Kemudian yang ketujuh, pendayagunaan lahan, pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun yang kita singkat 3K. Kandang, kolam, kebun. Ini apa? Ini untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kenapa nih di desa? Karena logikanya di desa itu tanahnya masih luas. Lain di kota. Ketika ada tanah kas desa, ada tanahnya warga yang luas dan tidak digunakan, boleh desa menganggarkan kegiatan untuk keluarga resiko stunting untuk kegiatan 3K. Kandang, kolam, kebun. Ya. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk memenuhi gizi keluarga stunting. Nah, kalau ini bisa dianggarkan oleh desa luar biasa. Dia akan dimakan kalau dia lapar ya. Oke, sampai nomor 7 ya. Sekarang berikutnya, penyelenggaraan rembuk stunting desa dengan menghadirkan unsur masyarakat dan pelaku pembangunan desa. Jadi teman-teman, seharusnya kita setiap tahun itu harus ada rembuk stunting. Ya, kapan rembuk stunting? Yaitu sebelum diadakan musdes tentang RKPdes. Jadi pra-musdes kita harus rembuk stunting. Apa sih masalah-masalah yang dihadapi teman-teman berkaitan dengan seribu HPK? Itu disampaikan di forum rembuk stunting, kemudian dari forum rembuk stunting disampaikan pada forum musdes RKPdes. Kemudian finalnya nanti masuk di APBdes. Kalau sudah masuk di APBdes, maka kita sudah satu tahap selesai. Tinggal menunggu realisasinya. Karena usulan-usulan kita ketika sudah sampai di APBdes, maka sudah dipastikan bahwa itu akan direalisasikan, kecuali ada refocusing. Ya, sudah pasti itu ya. Wis, sebagai pramusyawarah perencanaan pembangunan desa guna merumuskan kegiatan dukungan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang mencakup kegiatan sebagai berikut. Dukungan intervensi spesifik paling sedikit, pemberian tambahan asupan gizi pada ibu hamil kurang energi kronik (KEK). Ya. Jadi jenengan harus punya data tadi ibu hamil yang KEK, harus ada tambahan nutrisi gizi ya. Yang kedua, pemantauan ibu hamil mengkonsumsi tablet tambah darah. Berapa selama kehamilan? 90 tablet pil tambah darah FE ya. Kemudian pemantauan remaja putri mengkonsumsi obat tambah darah. Gimana caranya kalau memantau remaja putri? 1 minggu 1 kali itu, Pak. Iya, memantaunya gimana caranya? Sebelum sesudah head itu Ya betul. Nah. disuruh Minum? tambah darah biar Oke. tak lengan. Biar tidak pelongan. Apa pelongannya? Sini. Oh, bahasa madurnya pelongan itu sih. Jadi setelah haid atau setelah menstruasi diharuskan remaja putri
minum tablet ME, tablet tambah darah, dipantau ya. Jadi kita harus juga punya data remaja putri. Paling gampang ya, kita datang ke sekolah, misalkan sosialisasi, datang ke pondok pesantren sosialisasi. Selanjutnya tinggal memantau. Kalau Ya. kader KB punya itu Pak, datanya wanita usia subur. Nah, jadi nanti data dari KB, data dari KPM, data dari pendamping keluarga ini menjadi satu. Jadi satu ya. Harus Kebetulan terintegrasi. kadernya memang satu orang. Di satu ya? Jadi ini terintegrasi data ya, integrasi data. Jadi datanya dari mana-mana dari satu. Iki lho, ayo dikeroyok bareng-bareng. Are iki lho, sing jenenge iki, umah iki. Ya. Ini kayak dikeroyok bareng-bareng. Waya saiki waya ngombe pil ya. Jangan dimantau. Jadi nanti. Ya. Nah, ini namanya konvergen, dikeroyok ya, dikeroyok. Data dari mana-mana wis ya. Jadi Jadi satu. satu. Kemarin kita mengusulkan di Zoom kemarin memang harus ada data yang terintegrasi. Ya, sehingga kita mudah. Dari KB punya data, dari KB punya data, dari pendamping keluarga punya data. Dan kalau punya data sendiri, kemudian datanya saling mengakui bahwa datanya paling benar padahal tidak benar, tidak sama, terus milih yang mana? Makanya perlu ada integrasi data. Nah, kebetulan nanti begini teman-teman. Insya Allah ini kemarin yang bilang ini Bu Epip ya dari Kemendesa. Nanti teman-teman yang selama ini pakai aplikasi nanti juga bisa menggunakan web. Jadi web lebih mudah daripada pakai aplikasi. Ini sedang disusun karena kemarin terus terang aplikasi kita EHDW, saya tidak menyalahkan teman-teman ketika tidak mencapai convergen 90%, 95%, bahkan 100%, tetapi teman-teman capaiannya 45%, 30%, mungkin 20% karena aplikasi sering error. Iya Pak. Contohnya tadi Bu Wahda tadi itu sudah daftar data offline-nya itu 940. Data-data yang online ribuan data saya lihat di HP-nya tadi. Tetapi data offline tadi tidak bisa dikirim, ini kan susah. Iya. Ini real di lapangan seperti itu. Ya, kalau kita berkaitan dengan IT, dengan server, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Karena ada tim IT yang menemani. Kita hanya kemampuannya kita mendeteksi, kemudian menyampaikan permasalahan itu. Jadi untuk lebih amannya sementara begini masyarakat, sementara kalau jenengan tidak sedang melakukan kegiatan logout aja keluarkan ya, tapi dipastikan sebelum keluar data yang offline terkirim saya logout. Kemudian nanti setelah akan menggunakan, misalkan besok pagi sampai melihat lagi akan menggunakan login terus begitu. Ketika panjenengan tidak menggunakan lagi dilock untuk mengamankan aplikasi kita ya, terus seperti itu. Kemudian besok lagi misalkan saya besok kemana ya, kalau besok kemana kira-kira di ADW di peta yang mana, ayo misalkan besok waktunya apa ini ke Posyandu, apa ibu ini ke Posyandu, apa ini ke PK dan sebagainya, itu dipakai di mana di ADW? Tugas saya ya, setiap hari pagi-pagi atau mau berangkat kemana klik tugas saya, lihat tugas saya itu apa saja hari ini ya akan muncul. Tapi kalau tidak pernah membuka EDW nggak ngerti, lupa. Nah seperti itu. Jadi setelah tugas saya selesai, panjenengan melaksanakan tugasnya sesuai dengan rekomendasi di AHDW. Misalkan hari ini ada penimbangan anak bernama Febri di Posyandu 1. Panjenengan ke Posyandu 1. Setelah selesai, lapor saja keluar dari ya. Besok mau melakukan kegiatan lagi, login lagi. Ini untuk mengamankan aplikasi kita. Ya. Lanjut.
pemberian konsum tablet bagi putri sudah. Kampanye pemberian air susu ibu ASI eksklusif untuk bayi usia kurang dari 6 bulan harus dikampanyekan. Ya. Untuk anak yang usia berapa tadi? Eksklusif 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan atau kurang 6 bulan ke bawah ya. Yang berikutnya, promosi dan pengembangan kegiatan pemberian makanan pendamping air susu ibu bagi anak usia 6 sampai 23 bulan. Wis, pertanyaan saya, untuk anak usia 0 sampai 6 bulan dikasih makan apa enggak? Enggak. Namanya susu ASI ASI eksklusif. Kadang-kadang kita budaya kita orang Jawa sama aja mau orang-orang Bondowoso Madura kan Jawa, Jawa Timur. Kadang-kadang kalau anaknya nangis, Iya, dapat. dikasih Lapar, Dikira lapar. dikasih pisang, dilodeh, kemudian dikasih makan. Iya. Kalau nggak mau di dalam Iya. mobilnya. Sudah itu dia anaknya. Iya bener dia nggak nangis, keluarkan. Tapi itu tidak baik. Untuk bayi. Ya untuk bayi. Tapi kalau ASI eksklusif itu sangat baik karena sudah terpenuhi di situ. Nanti ketika dewasa anaknya menjadi pintar, cerdas, sehat, ketahanan tubuhnya luar biasa. Coba anak-anak yang biasanya menyusui ibunya sampai usia 6 bulan, kalau hujan-hujan suruh keluar, nggak akan sakit. Coba kalau nggak pernah minum ASI ibunya, wis mulai dari lahir minum susu kalengan, suruh keluar, sakit. Salah satu tanda bahwa ASI itu sangat baik untuk bayi. Yang berikutnya, memastikan anak berusia di bawah 5 tahun balita mengalami gizi buruk mendapatkan kata-katanya gizi buruk dari penyelenggara yang kesehatan. Jadi nanti kalau ada anak usia sampai 55 tahun balita, kemudian dia itu ada gizi buruknya, terkena gizi buruk, dipastikan dia juga dapat ayam. Didata saja anak-anak yang usia balita, bayi di bawah 5 tahun, bukan bayi di bawah 50 tahun seperti jamu usia ini. Ini bayi besar, bayi bawaan. Tapi senangnya sama anak bayi tadi. Yang berikutnya, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak berusia di bawah 5 tahun melalui layanan posyandu atau layanan kesehatan lainnya. Jelasnya dipantau ya ini ya. Kemudian saya kira nggak perlu saya jelaskan ini. Kemudian pemberian tambahan asupan gizi kepada anak berusia di bawah 5 tahun yang mengalami gizi kurang. Tetap ya nggak usah saya jelaskan. Pemantauan bagi anak berusia di bawah 5 tahun balita memperoleh imunisasi dasar lengkap. Nah ini harus dipantau. Kadang orang tuanya Nah, dengan kan punya data anak-anak 5 tahun, dipastikan dan harus dipastikan anaknya dapat layanan imunisasi dasar. Orang tuanya tidak mau dikasih pengertian. Ya karena panas kan masuknya obat itu kan katanya kan ibunya yang ke posyandu ya. Tidak mau disuntik soalnya dimarahi sama mbahnya gitu. Sama bapaknya. Mbak, sampean itu gak kasihan ta nang putune. Engko putune loro piye? Nyautnya gini, Ya, cek kok lambat tak suntik mak beres. Apa itu bahasa Indonesia-nya? Bahasa Indonesia apa? Dulu udah ada imunisasi kok, sehat. Oh dulu nggak ada imunisasi. Betul dulu zamannya nabi-nabi dulu nggak ada imunisasi. Makanya makan alami. Makanya dulu makan alami. Nggak ono mie instan, nggak ono goreng-gorengan. Nggak ada apa polusi udara dan sebagainya. Sekarang Kalau memang di wilayah saya ada Pak, kemarin didatangin sama saya sama Bu Bidan. Iya. Terus ibunya tetap tidak mau. Ya bulan 12 ini posyandu, Bu Bidan mau bawa surat pernyataan biar bapak sama ibunya tanda tangan gitu kalau nggak mau gitu. Kalau Oh, bidang di bidang saya Pak langsung waktu posyandu imunisasi tidak mau langsung surat pernyataan. Jadi beri kesempatan berburu. Ada langsung. Selagi setelah koran, Ini teman-teman, surat pernyataan itu tidak menyelesaikan masalah, Enggak, hanya soalnya menggugurkan kewajiban dari petugas. Ya,
Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengubah mindset, pola pikirnya ibu-ibu itu supaya dia paham dan mau diimunisasi. Untuk jangka lebih panjang itu lebih baik. Coba tanpa imunisasi. Itu gini Pak, Ya. orang-orang yang saya tahu itu Ya. ke posyandu itu kebanyakan karena dapat PKH. Kalau dapat PKH tidak pernah ke posyandu terus dari imunisasi tidak dapat keterangan dari Bu Bidan. Gitu. Ya itu, ya itu nampaknya. Soalnya kan itu dulu sempat ada itu yang imunisasi massal apa ya? Si Pak Amang, sampai Pak Camat yang datang, tetap tidak mau. Oke. Ya, jadi mengubah mindset seperti itu memang sulit. Baru ketika ada sesuatu kejadian, ya baru sadar. Cuman kita kan tidak seperti itu. Kita misalkan begini banyak di antara kita ya, waduh seandainya dulu begini, ya andai-andai ini tidak boleh andai-andai. Tidak boleh kan andai-andai. Seandainya dulu begini maka akan terjadi begini, tidak boleh kan itu ya. Tentang udah mulai. Tetap kita memberikan pencerahan, tetap memberikan apa ya informasi-informasi yang baik. Masalah diterima dan tidak itu waktu. Iya. Itu waktu. Apalagi berkaitan dengan orang-orang yang mempunyai ilmu yang sudah lebih tinggi daripada kita. Cuma kalau di dalam Islam kan jangan melihat siapa yang berkata, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Undur mangkola, walatang undur mangkola, walatang dur mangkola. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Seharusnya seperti itu. Gitu ya? Iya. Sadar. Oke, lanjut. Kegiatan itu tadi kegiatan spesifik. Sekarang sensitif, yang sensitif. Nah, maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan diarahkan anaknya. Siap. Ya. Ya. Lanjut nanti saya isi. Kegiatan intervensi sensitif di desa paling sedikit meliputi ini yang sensitif. Teman-teman bisa membedakan antara sensitif dengan spesifik. Apa spesifik Pak? Masa lupa? Iya, Lupa. coba. Sensitif itu yang yang tidak langsung ya, spesifik yang langsung. Ya, sensitif contohnya pemantauan layanan keluarga berencana pasca persalinan. Ya, mantap keluarga berencana itu pasca. Yang kedua, upaya pencegahan perkawinan anak dan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan. Kan sensitif. Iya. Ya, bukan langsung tapi tidak langsungnya. Yang langsung tadi seperti apa? Misalnya kesehatannya, kurang gizinya, kemudian dan sebagainya. Yang ketiga, kampanye layanan dan pemeriksaan kesehatan para pranikah. Kemudian penyediaan sarana air minum layak bagi setiap keluarga. Ini kan sensitif. Iya. Tidak pengaruh, ya faktor mempengaruhi secara tidak langsung ya. Penyediaan sarana sanitasi air limbah domestik bagi setiap keluarga. Memastikan keluarga miskin menjadi penerima bantuan iuran PBI, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Memastikan keluarga berisiko stunting memperoleh pendampingan, ya di awal tadi. Memastikan keluarga miskin dan rentan memperoleh bantuan tunai bersyarat, ya tadi ya. Memastikan seluruh warga memiliki pemahaman yang baik tentang stunting. Kira-kira keluarga-keluarga kita Banyak yang nggak sadar kalau stunting itu Pak. tahu nggak pengertian stunting aja, tahu nggak kira-kira? Coba dengan tanya kepada suami sampean. Suami sampean sendiri. Ya apa stunting ya? Kira-kira bisa nggak jawab? Ya nggak bisa. Nggak Pak. bisa. Kan nggak tahu. Nggak tahu. Wes gini aja. Ya stunting apa sih? Kira-kira orang kena stunting ini cirinya ya apa?
Terus berikutnya kedepannya pengaruhnya apa strategi? nggak ngerti kan ya? Iya, nggak ngerti Pak. Oke. Jadi teman-teman KPM, yang pertama kita ngertikan stunting adalah diri kita dan keluarga kita dulu. Kemudian lingkungan kita. Kemudian orang-orang yang kita dampingi. Stunting berkembang kan apa? Ya. Maka nanti resikonya itu banyak, ada kena penyakit misalkan ginjal, paru-paru, darah tinggi dan sebagainya. Kemudian kecerdasannya juga kurang, dia tidak mampu berpikir yang berat. Kemudian ada obesitas kemungkinan nanti pada usianya, rentan terhadap penyakit. Otaknya tidak maksimal, pertumbuhan otaknya tidak maksimal, kecerdasannya juga tidak maksimal. Nggak gelem diajak mikir apa stunting pasti pendek. Tapi orang pendek belum tentu stunting. Ya, sampai tahu di Al-Quran sekarang yang ahli hikmah itu Luqman Al-Hakim. Ustaz ya. Ustaz Wanda contohnya ya. Kan beliau tidak stunting. Luqman Al-Hakim itu katanya dalam sejarah itu orangnya pendek hitam. Tapi kan dia al-hikmah, dia stunting. Pak Habibie, presiden kita, Ronald Messi itu di kalangan orang-orang Argentina termasuk pendek. Apakah dia stunting? Tidak. Jadi orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting pasti pendek. Kemudian orang yang ibu bapaknya pendek belum tentu melahirkan anak stunting. Karena rata-rata anak yang usia lahir, yang pada saat lahir, rata-rata anak itu hampir sama. Antara orang tuanya yang tinggi dengan orang tuanya yang pendek. Waktu lahir panjang dan berat badannya sama, hampir sama. Iya betul. Meskipun orang tuanya pendek, kecil, tapi rata-rata 48. Kalau 48 berarti anak tersebut normal. Kalau di bawah 48 maka ada risiko stunting. Seperti itu ya. Kemudian ya tadi ya, jadi perlu promosi kampanye tentang stunting itu. Kepada siapa? Kepada suaminya sendiri, kepada keluarganya. Saya kan gini ya, jangan-jangan nanti suaminya sendiri nggak ngerti stunting. Iya itu Pak. Ibu-ibu pengajian, ibu-ibu marisan, ibu-ibu berkata, harus ada ngerti. Pikirin lagu. Memang stunting gini ya, stunting itu sesuatu hal yang tidak menarik. Tidak menarik itu dibicarakan. Menarikan gosip-gosip. Kan begitu ya. Stunting nggak menarik. Cuma ini sangat apa ya? Sangat penting bagi kita. Untuk menyiapkan generasi ke depan menjadi generasi kuat tadi. Sebab di tahun 2045 kita itu ada bonus demografi, ada bonus usia kerja itu banyak. Namanya demokrasi. Usia kerja banyak. Ketika usia kerja banyak tidak dibarengi dengan kualitas manusia yang baik, maka akan menjadi petaka. Tapi ketika kualitas manusianya baik, maka menjadi potensi, menjadi barokah. Ya, itu ya. Nah, kita ini alhamdulillah masuk dalam jajaran orang-orang yang peduli terhadap generasi muda, untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh, yang kuat. Ya, kita alhamdulillah kita ditakdirkan seperti ini ya. Kita nikmati, kita kerjakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Memastikan keluarga miskin dan rentan menerima bantuan sosial pangan sudah ya. Kampanye stop buang air besar sembarangan. Nah, tadi dibenarkan ada berapa desa yang belum ODM. Nah, ya jadi salah satu kewajiban kita adalah kampanye stop buang air besar sembarangan BABS atau Open Defecation Free atau ODF. Tidak bisa Pak. Loh, lalat sampean sendiri supaya kader ngomong nggak bisa, gimana orang lain? Lingkungan saya itu tidak bisa. Bilangnya tidak bisa. Pak, tak ngomong.
gitu. Saya bilang gitu, Pak. Ya. Kalau enggak mau Sungai tidak enak punya katanya, reses. Pak. Ya. Aduh, repot kalau begitu. Ya, 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 ya memang itu perlu kampanye. Makanya di sini ada kampanye. Sekali lagi kampanye. Ketika kita buang air di sungai, kemudian di sungai itu dibuat mandi, dibuat minum, Nyuci. dibuat nyuci. Kemudian yang kita keluarkan banyak mengandung penyakit dan sebagainya. Iya. Maka penyakit itu menyebar kemana-mana. Tapi kalau kita masuk, belum, Iya. sudah aman. Ya, Nah, Iya, ini ada badannya tuh kan. kampanye ini penting. Kampanye penting kenapa? Bu, Pak, kalau kita BUP apa? BABS di sungai, bapaknya senang bisa keluar BAB-nya, tapi yang lain kasihan penyakitnya kemana-mana, sering tipes, diare, gara-gara air sungai tercemar kotoran limbah manusia. Itu ya. Lanjut, dalam rangka penyusun rencana kegiatan percepatan penurunan stunting di desa, pemerintah desa dapat mendayagunakan kader pembangunan manusia. Ya, KPM. saya ulangi lagi. Dalam rangka penyusun rencana kegiatan percepatan penurunan stunting di desa, pemerintah desa dapat mendayagunakan kader pembangunan manusia (KPM). Panjenengan semuanya, ya. Pemerintah desa dapat mendayagunakan pendamping desa. Saya, Mas Muiz, Mas Mukhlas, kemudian Forum Rumah Desa Sehat (RDS). Nah, RDS ini sebagai forum kawan-kawan, ini yang jarang desa membentuk RDS. RDS itu forum, bukan rumah gereja seperti ini ya, tapi forum Rumah Desa Sehat. Di situ ada kader-kader, ada bidan, ada PKK, ada Karang Taruna, ada tokoh masyarakat yang berbicara tentang kesehatan termasuk stunting. Kemudian yang terakhir, pendanaan kegiatan percepatan stunting dapat bersumber dari dana desa atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi jelas ya, jadi pendanaannya dari dana desa sebagaimana di Permendes nomor 7 tahun 2021 dan Perpres 72 tahun 2021. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pencegahan stunting. Ada pertanyaan? Yuk, monggo. Sebelum sosialisasi tentang Surat Edaran nomor 15 tahun 2021 tentang perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting di desa tahun 2022 kita akhiri. Pak, Ya, monggo. masalah gizi kurang Pak. Ya, gizi kurang ya. Iya, kan saya di posyandu itu langsung laporan ke Bu Bidan. Ya. Terus kalau ke desa itu laporan ke perangkat yang mana itu Pak? Kalau di desa, apa langsung ke kepala desanya apa Pak Careknya? Kalau di desa. Kaitannya tujuannya apa? Kalau melaporkan gizi kurang. Katanya biar dapat apa bantuan itu Pak, apa itu seperti BMT? ya. Oh, gitu. Memang sudah ada di posyandu Pak, tapi itu kan bukan cuma yang gizi kurang, kan menyeluruh. Ya, Pak. betul. Bumil Betul, betul, gitu, iya. betul. Yang Ah. khusus yang gizi kurang itu Pak. Ya ini tadi yang saya katakan di awal tadi bahwa PMT dan sebagainya itu terlalu melebar, tidak fokus kepada 1000 APK yang mempunyai masalah. Iya. Ya, itu bisa disampaikan ke Pak Kades, bisa sampaikan ke operator, Pak Caleg, siapapun di desa itu, tapi yang intinya adalah Pak Kades. Oh, iya. Ya bisa disampaikan ke Pak Kades. Seharusnya teman-teman, saya katakan di awal tadi, itu kan ada kegiatan rembuk stunting. Ya, di rembuk stunting salah satunya adalah menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan 1000 APK. Misalkan Pak, ini ada anak kurang gizi. Iya. Rumahnya di sini, orang tuanya namanya ini kurang gizi, mohon dibantu. Itu di mana? Di rembuk stunting. Ini namanya pramusdes. Kemudian di rembuk stunting nanti dibawa ke musdes, RKPdes, rencana pembangunan desa, kerja desa.
kemudian baru dimasukkan ke APBDes. Kalau tidak seperti itu, Pak Kades pun tidak akan bisa, perangkat pun tidak akan bisa, karena harus melalui musyawarah desa. Itulah pentingnya rembuk stunting. Ya, rembuk stunting nanti ketika panjenengan setelah rembuk stunting, kemudian ada undangan dari desa untuk musdes RKPdes, panjenengan harus datang menyampaikanlah masalah-masalah itu pada rapat musyawarah desa tentang RKPdes agar supaya dianggarkan tahun berikutnya. Masuklah. Proses itu harus kita lalui. Tidak bisa kita motong kompas. Ada anak kurang gizi, kita laporin Pak Kades. Pak Kades, ini anak kurang gizi, mohon dibantu. Nggak bisa seperti itu. Bisa saja kalau uangnya dari Pak Kades sendiri. Tapi kalau itu uangnya dari Didi, harus mencapai proses-proses seperti itu. Ada musyawarah, ada pramusyades, misalkan rembuk stunting, kemudian musdes AKPdes, kemudian musrembang tentang APBDes. Masuklah dianggarkan di APBDes. Seperti itu ya. Ini harus kita pahami, tahapan-tahapan harus kita pahami. Harus kita pahami ya. Sehingga ketika nanti panjenengan ada permasalahan dicatat siapa namanya, kemudian alamatnya di mana, ibunya siapa, dicatat. Ketika nanti dalam musyawarah panjenengan punya data yang otentik. Karena kita sekarang berbasis data, terutama data dari SDGs. Ya, kalau memang nanti datanya SDGs keluar, maka dari situ panjenengan bisa menyampaikan ketika musyawarah desa. Ada lagi pertanyaan? Ibu? Ada masukan? Ada ya? Oke ya.